Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Uswatun Hasanah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan saya akan menyajikan video pembelajaran tentang supervisi manajerial untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Maka dari itu, mari disimak videonya. Yang pertama yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin. Ada 10 peranan penting kepala sekolah sebagai pemimpin. Yang pertama, sebagai perencana. Kepala sekolah tentunya harus mempunyai visi misi yang jelas, realistis, serta mempertimbangkan seluruh aspirasi lapisan masyarakat di sekolah. Yang kedua, yaitu pelaksana. Setelah merencanakan visi misi, tentunya harus direalisasikan dengan mengajak, mengatur, membagi tugas. Yang ketiga yaitu seorang ahli atau expert. Kepala sekolah harus mempunyai pengalaman di bidang pendidikan ataupun mempunyai motivasi yang kuat dalam bidang pendidikan. Yang keempat yaitu mengawasi hubungan antar anggotanya. Kepala sekolah harus memastikan bahwa terjalinnya hubungan harmonis di antara lapisan masyarakat di sekolah, seperti hubungan antar guru dengan murid ataupun sebaliknya. Yang kelima yaitu mewakili kelompok. Bagaimanapun juga, kepala sekolah yang jadi nomor satu menjadi yang dilihat. Jadi kepala sekolah harus mewakilkan kelompok dengan baik. Kepala sekolah harus mempunyai kepribadian yang baik, sehingga sekolah tersebut pun dapat dikenal dengan baik. Yang keenam yaitu pemberi pujian. Menurut saya, pujian itu sangat memotivasi. Maka dari itu, kepala sekolah perlu memberi pujian atas pencapaian lapisan masyarakat di sekolah. Yang ketujuh, ada bertindak sebagai penengah. Kepala sekolah harus dapat bertindak secara adil dan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat jika ada pertikaian. Karena menurut saya, di suatu pertikaian itu bukan adanya benar dan salah, tetapi keduanya perlu memperbaiki diri. Maka di situ peran penting kepala sekolah sebagai penasihat dan penengah. 8. Penanggung jawab. Bagaimanapun juga kepala sekolah adalah sebagai penanggung jawab utama di sekolah. Contohnya, jika di organisasi siswa membutuhkan tanda tangan, membutuhkan tanda tangan kepala sekolah. Nah, disitulah kenapa diperlukannya tanda tangan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah yang akan mempertanggungjawabkan segala acara yang akan terlaksana. Yang kesembilan, ada memiliki cita-cita. Sebagai kepala sekolah harus memiliki cita-cita yang jelas serta realistis, sehingga dapat memotivasi seluruh lapisan masyarakat untuk berkembang menjadi sekolah yang entah itu modern, entah itu berperilaku sopan dan santun, seperti itu. Yang 10 yaitu yang terakhir, kepala sekolah harus bertindak sebagai ayah. Bagaimanapun juga pemimpin itu bukan bos yang bersifat bosi, tapi pemimpin dalam halnya kepala sekolah harus mempunyai kepemimpinan demokratis, di mana beliau harus merangkul seluruh lapisan masyarakat, entah itu dari keamanan sekolah, penjaga keamanan sekolah, petugas pembersih sekolah, staf tata usaha, murid, bahkan para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ajeng Agustina Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator merupakan ia yang mampu mengelola ketatausahaan sekolah dengan baik untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Sebagai administrator, kepala sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses pengelolaan administrasi sekolah, berupa proses pencatatan, penyusunan, dan pendokumentasian seluruh program sekolah. Tugas kepala sekolah di bidang administrasi dibagi menjadi 6 bagian, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengelolaan pelajaran. Kegiatan ini berhubungan dengan proses penyusunan jadwal pelajaran, kemudian ada kegiatan penilaian, dan kemudian yang terakhir ada mengatur norma-norma kenaikan kelas. Yang kedua ada pengelolaan kepegawaian. Kegiatan ini berhubungan dengan proses penyeleksian, kemudian cuti, penaikan pangkat, dan pemberhentian serta perpindahan staf di sekolah. Yang ketiga merupakan pengelolaan kemuridan. Kegiatan ini berhubungan dengan proses penyelenggaraan murid baru. Kemudian ada pembagian murid berdasarkan tingkatan-tingkatan kelas. Dan yang terakhir ada proses perpindahan atau keluar masuknya murid. Yang keempat ada pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan, inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitas, perlengkapan, dan alat-alat material sekolah. Yang kelima ada pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah gaji guru, staf sekolah, penyelenggaraan otoritas sekolah, dan urusan uang sekolah. Dan yang terakhir ada pengelolaan hubungan dengan masyarakat. Untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat, terutama orang tua murid, untuk dapat menciptakan kerjasama antar sekolah dengan lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hijriyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai entrepreneur. Pengertian entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti to undertake, between taker, go between atau perantara. Dalam bahasa Indonesia, istilah entrepreneur sering juga disebut dengan wira swasta atau kewirausahaan. Entrepreneur dalam konteks pendidikan berarti bahwa kepala sekolah mampu menggunakan kekuasaannya sebagai alat untuk mengeluarkan kebijakan yang mampu memandirikan sekolah yang dipimpinnya serta bebas dari ketertarikan dengan lembaga lain. Orang entrepreneur dalam konteks pendidikan akan berupaya bagaimana mewujudkan sekolah yang mandiri tidak bergantung dengan lembaga lain. Sekolah yang mampu melahirkan lulusan-lulusan yang unggul serta mampu mandiri tidak menjadi beban masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk usaha sekolah. Seiring perkembangannya zaman yang menuntut akan adanya perkembangan dari berbagai sektor, lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memberikan perannya dalam bentuk menghasilkan lulusan-lulusan yang mandiri, mampu memberikan solusi bagi negara, bukan malah justru menjadi beban bagi negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika saat ini banyak sekolah-sekolah swasta yang memanfaatkan otonomi untuk dapat berinovasi, memajukan sekolah-sekolah yang dipimpinnya. Ada bentuk-bentuk usaha yang dapat dikembangkan bagi pemula sesuai dengan minat dan bakat, yaitu yang pertama, sektor kecantikan, yang kedua, sektor pendidikan, yang ketiga, sektor perdagangan, yang keempat, sektor keterampilan, yang terakhir, sektor industri, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada strategi mengembangkan entrepreneur di sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Sebuah kebijakan yang mampu memberikan nilai keunggulan sehingga memiliki nilai jual atau prestasi yang tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Oleh karena itu, keberanian kepala sekolah dalam membuat kebijakan serta kemampuannya dalam membaca peluang sangat menentukan keberhasilan kepala sekolah sebagai entrepreneur. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kepala sekolah dalam mengembangkan entrepreneur di lembaga pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai.
Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, memiliki kemampuan manajerial, merencanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang keempat, kreatif dan optimis dalam mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan, tenaga kependidikan, guru, orang tua murid, masyarakat, dan dunia usaha yang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan usaha sekolah. Yang keenam, kemampuan menerima tantangan dengan penuh tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan. Yang ketujuh, transparansi dalam hal manajemen keuangan. Nah, teman-teman, itulah sedikit materi tentang kepala sekolah sebagai entrepreneur. Halo, bersama dengan saya Aulia Elsa Rahma. Kali ini kita akan menyimpulkan materi yang telah dijelaskan mengenai supervisi manajerial. Yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kualitas dan mutu. Oleh karena itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas mutu pendidikan di sekolah tersebut. Maka dari itu, kepala sekolah harus memiliki kompetensi untuk dapat meningkatkan kualitas dan mutu sekolah. Kemudian, yang kedua, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki peran sebagai pengelola kemuridan, pengelola pelajaran, pengelola keuangan, kemudian ada pengelola sarana dan prasarana, kemudian pengelola kepegawaian, yang terakhir sebagai pengelola hubungan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, kepala sekolah sebagai entrepreneur. Kepala sekolah sebagai entrepreneur memiliki peran dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas sekolah tersebut. Dan kepala sekolah juga harus memiliki sikap bekerja keras untuk mengembangkan inovasi tersebut agar menjadi dan mencapai hasil yang efektif. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran kami dengan judul Supervisi Manajerial. Semoga dapat bermanfaat dan salam hormat kami. Sampai jumpa.